Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini hari Sabtu 28 September 2024. Kita bersyukur Tuhan memelihara hidup kita senantiasa. Saya percaya saudara sudah menikmati hari libur saudara hari ini dengan melakukan banyak kegiatan. Dan kalau saudara sudah siap mau beristirahat atau masih melakukan kegiatan yang lain, saya mau menemani saudara dalam renungan malam pada hari ini yang kembali masih melanjutkan mengenai bagaimana kita bisa mengelola hidup kita di dalam Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Hidup adalah kesempatan, karena itu kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan secara maksimal. Kemarin kita sudah belajar dari kegiatan manajemen, yaitu merencanakan. Segala sesuatu harus direncanakan. Setelah rencana dirumuskan, kegiatan manajemen selanjutnya adalah organizing. Karena itu saya memberi judul renungan malam pada malam hari ini, hidup penuh organize, atau hidup bagaimana bisa mengorganisasi hidup kita dengan baik. Itu ayatnya ada dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saudara, ayat ini muncul tentunya dalam konteks berbahasa roh dalam 1 Korintus 14. Paulus menjumpai di jemaat Korintus terjadi kekacauan dalam penggunaan karunia bahasa roh ini, sehingga Paulus harus memberikan instruksi kepada jemaat di Korintus agar semuanya berjalan dengan teratur dan tertib. In order. Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib dan teratur, seperti dari ayat yang sudah kita baca. Karena itulah kita pun harus mengatur hidup kita dengan baik. Kalau saudara memperhatikan definisi kegiatan organizing dalam manajemen, itu adalah kegiatan yang melibatkan pengembangan sebuah struktur organisasi dan mengalokasikan sumber daya manusia untuk memastikan pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam hidup ini pun, kehidupan kita harus merencanakan. Setelah rencana dibuat, maka kita harus melakukan pengorganisasian, menggunakan sumber daya yang Tuhan kasih untuk kita, sehingga rencana itu bisa tercapai. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini juga adalah alat bukti yang lain, ayat yang lain yang menjadi bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh organize. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lalu dalam Amsal 27 ayat 23-24, di sana digambarkan, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena ada benda tidak abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Ini contohnya bila saudara berbisnis, misalnya dalam hal ini beternak, saudara mesti memperhatikan hewan itu tidak selamanya hidup, mereka ada waktunya akan mati. Karena itu harus dipikirkan, direncanakan, diorganize sebaik-baiknya. Bagaimana mengembangkan ternak yang ada. Demikian juga dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara. Kita harus mengembangkan dengan baik, mengorganisasinya dengan baik, sehingga semuanya bisa berhasil. Kalau misalnya saudara sudah merencanakan mau melunasi hutang rumah misalnya, saudara mesti mengorganize keuangan saudara, buat budget yang teratur, yang rapi. Itu adalah bagian dari kegiatan mengorganisasikan hidup kita. Lalu hal yang kedua yang kita bisa belajar dalam hal pengorganisasian ini adalah Tuhan menganjurkan kita untuk hidup dengan tertib dan teratur, terorganize. Di dalam Amsal pasal 31 ayat 10, saudara bisa membaca nanti di rumah bagaimana istri yang cakep itu istri yang bisa mengatur dan mengorganize rumah tangganya, suami dan anak-anaknya. Dalam ayat 10 dikatakan, istri yang cakep siapakah yang dapat mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Lompat ke ayat 15-16, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumah dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ini membuktikan seorang wanita, seorang istri yang bisa melakukan pengorganisasian dengan baik di dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga rumah tangganya berhasil dan memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan ini, saudara sebagai suami, istri, dan anak-anak, saudara harus mengorganize hidupkan saudara sebaik-baiknya. Contoh lain di Alkitab, pada waktu Musa berada di padang gurun menggembalakan 2 juta orang Israel. Musa, setiap ada masalah semua orang datang kepada Musa.
Waktu Yitro bertemu dengan Musa, Yitro berkata, "Musa, apa yang kamu lakukan tidak baik. Kamu harus memilih orang-orang dalam kelompok-kelompok, lalu pilih ketua yang mewakili 150, kemudian juga 10 orang, 1000, 150, dan 10 orang." Kasus-kasus besar dibawa kepada Musa. Musa melakukan hal itu dan Musa pasti merasakan relief yang luar biasa. Karena dia tidak perlu menangani semua kasus. Bayangkan 2 juta orang, saudara. Karena itu perlu diorganize sebaik-baiknya. Saudara, semua resources yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, kita mesti organize dengan sebaik-baiknya. Terutama waktu kita, tenaga yang kita buang, yang kita pakai, harus kita pakai dan organize sebaik-baiknya, sehingga kita bisa gunakan untuk kemajuan hidup kita. Kita pakai untuk mengelola hidup kita dengan baik. Mari menjadi pribadi yang tertib dan teratur dalam hidup kita. Dan yang terpenting seperti perencanaan kemarin, hal-hal yang rohani saudara mesti organize. Saudara mesti benar-benar mengatur waktu saudara untuk Tuhan, untuk pengembangan karakter saudara di dalam Tuhan. Dan itu semua tidak akan tercapai bila saudara tidak rajin membaca Alkitab dan disirami dengan firman Tuhan. Mari renungan malam seperti ini jangan pernah bosan-bosan untuk mendengar, karena kita akan dipacu untuk diingatkan dari firman Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan saya pun dengan sharing renungan seperti ini, saya jadi belajar firman, dan itu bisa juga membuat efek transformasi buat saya yang menulis, dan tentunya buat saudara juga yang mendengar. Kiranya renungan ini memberkati kita semua, mengingatkan kita sehingga kita bisa mengelola hidup kita dengan baik di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.